Pada kesempatan kali ini, Allah menzahirkan perkara tentang tujuan hidup di dunia ini. Tentu banyak yang masih belum tahu atau kebingungan atau masih belum paham apa sebenarnya tujuan kita dihidupkan di dunia ini. Insya Allah, atas izin Allah dan kuasanya, kita akan membahas perihal ini di sini. Semoga dengan zahirnya informasi ini, kita ada gambaran atau kesadaran mengenai apa sebenarnya tujuan kita hidup di dunia ini. Sehingga kita ada perjalanan, ada tujuan terarah kepada tujuan hidup yang sebenar. Jadi, jika kita berkaca pada fakta sekarang ini, banyak orang-orang tujuan hidupnya fokus pada keduniaan. Keduniaan inilah yang dia jadikan tujuan hidupnya. Contoh, dia kerja keras banting tulang cari uang. Adapun tujuannya agar jadi orang kaya raya, bisa beli ini itu dan sebagainya. Ada juga siang malam belajar. Adapun tujuannya agar jadi orang yang punya sekolah tinggi, lalu bekerja dapat jabatan tinggi, biar berpenghasilan yang banyak. Inilah orang-orang yang tujuan hidupnya terarah pada keduniaan. Mereka tidak tahu, mereka tidak paham tentang tujuan hidup yang sebenar, sehingga mereka senantiasa terjebak pada keduniaan. Lalu, apa sebenarnya tujuan hidup kita di dunia ini? Saya harap apa yang saya sampaikan bisa didengarkan baik-baik, sebab perkara ini sangatlah penting untuk diketahui, difahami, dan diilmui. Jadi, tujuan hidup ini sebenarnya telah Allah gambarkan di dalam Al-Quran dan hadis qudsi. Allah telah berikan gambaran tujuan kita hidup di dunia ini ada dua perkara. Pertama, ada disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Lalu yang kedua, ada disebutkan di dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, lalu aku ciptakan makhluk agar supaya aku dikenali." Jadi, tujuan hidup kita di dunia ini ada dua perkara. Satu, beribadah kepada Allah. Kedua, mengenal Allah. Lalu, yang manakah yang benar? Apakah pertama atau kedua? Sebenarnya ini bukan pilihan. Kedua perkara di atas satu kesatuan yang tidak bisa dipilah. Artinya, Allah menyuruh kita beribadah dengan tujuan agar supaya kita mengenal Allah. Karena banyak saudara-saudari kita beribadah, namun tujuan ibadahnya dia tujukan agar masuk surga, agar terhindar dari neraka. Ini namanya beribadah karena makhluk. Dan ini salah satu bagian mempersekutukan Allah. Ingat, Allah tidak pernah mengajarkan di dalam Al-Quran, hendaklah kita beribadah karena makhluk. Yang Allah ada perintahkan di dalam hadis qudsi adalah menyuruh kita agar mengenalnya. Jadi, bisa disimpulkan bahwasannya kita beribadah kepada Allah dengan tujuan agar supaya mengenal Allah sesuai dalil Quran dan hadis qudsi. Ini juga yang dimaksud beribadah karena Allah, sebab tujuan ibadah kita untuk mengenal Allah. Kalau kita beribadah tujuannya biar supaya kelak masuk surga agar tidak masuk neraka, berarti kita beribadah karena makhluk. Di sini kita telah menstarafkan Allah dengan makhluk. Hati-hati, akidah agama ini jangan langsung ditelan mentah-mentah. Allah sudah berikan kita akal supaya kita pikirkan, supaya kita renungkan apakah benar atau tidak. Jangan terus percaya-percaya, ikut-ikutan mengikuti suara terbanyak. Jadi saya ulangi kembali, tujuan hidup kita di dunia ini pertama beribadah kepada Allah. Kedua, mengenal Allah. Kalau disinkronkan bunyinya adalah beribadah kepada Allah agar supaya mengenal Allah. Itulah tujuan kita hidup di dunia ini.
Di sini kita tempatkan ibadah kita sebagai pekerjaan. Adapun upahnya adalah mengenal Allah, bukan masuk surga, bukan takut masuk neraka. Karena masuk surga dan masuk neraka itu ganjaran, hak mutlak kuasa Allah yang tidak boleh diatur oleh amal ibadah. Semoga dengan terzahirnya informasi ini kita ada gambaran, ada bekal tentang tujuan hidup kita yang sebenar, sehingga kita tidak lagi dijebak oleh perkara-perkara keduniaan. Ada sedikit saran buat para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk para pendengar yang bingung tentang kefahaman atau tata cara beribadah agar mengenal Allah, saya sarankan untuk bertanya sama ulama arif billah. Jadi ulama arif billah ini dia ahli perkara tentang Allah. Jadi kalau mau bahas yang berkaitan tentang Allah, ulama arif billah ini ahlinya. Dia orang yang tepat untuk kita jadikan tempat bertanya. Jadi mulai dari sekarang, jika kita rasa selama ini akidah kita salah, hendaklah dirubah. Dan jangan hanya sekedar tahu dan paham, mesti juga diamalkan dengan penuh kesadaran. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.